Pertengahan November 2017 menjadi salah satu sejarah operasi TNI Polri versus KKB Papua paling fenomenal, di mana 344 orang menjadi tawanan sandera KKB Papua, pimpinan Guspi Waker. Bukan kita berjuang di raba-raba, tidak. Kau Indonesia, rambut babi pendore. 344 warga tersebut berada di Desa Banti, Kembeli, dan Kampung Longsoran, Tembagapura. KKB berjaga di daerah Utikini Lama Atas, yang mana Utikini Lama Atas merupakan satu-satunya akses keluar masuk dari dan ke 3 desa tersebut. Mustaqim, salah seorang tawanan yang telah bebas, mengatakan mereka mendatangi rumah-rumah warga dan menyuruh kami keluar, dan mereka menggeledah barang-barang kami. Kelompok KKB memaksa warga menyerahkan harta berharga milik mereka di bawah todongan senjata api. Jika tidak, KKB tidak segan-segan membunuh para warga. Mereka mengambil handphone, perhiasan, dan uang kami. Mereka akan menembak kalau kami ketahuan tidak menyerahkan barang kami. Warga pun tidak bisa melawan dan terkurung di 3 desa tersebut. Menurut Mustaqim, Guspi Waker telah melakukan penembakan terhadap anggota Brimob di Terminal Utikini pada tahun 2015. Saya ditunjukkan foto. Kami kenal tidak orang ini. Kalau saya bilang kenal, maka saya ditembak. Maka saya bilang tidak kenal. Di belakang saya sudah ditodong laras panjang. Dia bilang itu anggota, sudah saya bunuh. Anggota Brimob mungkin, paparnya. Tak tanggung-tanggung, Mabes TNI mengirimkan satuan-satuan terbaik milik TNI. Grup 1, 2, 3, dan Sat 81 Gultor Kopassus TNI AD, serta Yonif 751 Rider dan Tontaipur Kostrat TNI AD dikerahkan untuk mengepung KKB Papua dan membebaskan sandera. 13 personel Kopassus dan 30 personel dari Batalion 751 Rider ditugaskan merebut kembali kampung Kimbeli dari KKB. Lalu, 2 tim dari Peleton Intai Tempur Kostrat atau Tontaipur kebagian jatah menghabisi kelompok separatis di Dusun Banti. Sementara pasukan Yonif 754 EMK bertugas menyekat dan mengamankan ring luar. Penyergapan dilancarkan tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Timur pagi pada tanggal 17 November 2017. Namun sebenarnya sudah 5 hari pasukan khusus penyerbu ini berada di sekitar kampung-kampung yang disandra oleh KKB Papua. Mereka bergerak dengan sangat senyap, sangat rahasia pada malam hari. Lalu pada siang hari mereka mengendap, membeku. Sambil mempelajari situasi secara perlahan sekali, mereka sampai di titik sasaran. Jarak pasukan penyergap dengan para teroris ini hanya berjarak 30-50 meter. Namun serangan urung dilakukan karena para KKB telah berbaur dengan masyarakat sehingga akan berisiko melukai warga sipil. Ada sekitar 35 orang KKB yang menggunakan senjata api, sementara 150 anggota kelompok bersenjata lain menggunakan senjata tradisional seperti panah, tombak, dan belati. Sebenarnya, pada tanggal 16 November 2017 pagi, pasukan penyerbu sudah meminta izin kepada Pangdam untuk segera mengatasi KKB karena jarak mereka hanya sekitar 30-50 meter dan ada anggota KKB yang menenteng senjata api. Namun Pangdam Cendrawasih memberikan petunjuk bahwa jika KKB masih berbaur dengan masyarakat sipil, maka tidak boleh ada tindakan karena operasi penumpasan KKB Tembagapura lebih mengutamakan keselamatan warga sipil. Sementara itu secara terus-menerus,
pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB dipantau oleh pesawat pengintai tanpa awak TNI AU dan Satuan Radar 243. Mereka terus menyuplai informasi kedudukan lawan pada pasukan darat tersebut. Kalian adalah kesatria bangsa yang siap ditugaskan untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, saya perintahkan kalian untuk berlatih dan berlatih untuk meningkatkan performa tempur prajurit profesional. Kesenjataan adalah profesionalitas. Barulah pada Jumat pagi 17 November 2017, ketika sejumlah pimpinan KKB yang baru bangun bergerak ke pos-pos di wilayah ketinggian yang mereka dirikan, di mana di pos-pos itu mereka mengibarkan bendera separatis KKB Papua kebanggaan mereka. Pada waktu yang dikoordinasikan pada jam 7.00 waktu Indonesia Timur, pasukan mulai bergerak ke posisi kelompok KKB yang sedang berkumpul. Pada pukul 07.45 waktu Indonesia Timur, akhirnya terdengar suara tembakan sniper dan sebuah bom diledakkan sebagai penanda pasukan untuk menyerbu. Saat itulah pasukan TNI serentak menyerbu kampung Kimbeli dan Banti. Saat penyerbuan itu dilakukan, jarak pandang di lokasi hanya sekitar 3 hingga 5 meter karena masih berkabut tebal. Kelompok separatis bersenjata itu kocar-kacir menyelamatkan diri ke dalam hutan dan ke area ketinggian sambil menyerang aparat dengan tembakan bertubi-tubi. Anggota Kopassus membuka serangan kilat pada kelompok bersenjata yang berkumpul di dekat kandang babi. Begitu juga pasukan Rider dan Tontaipur langsung menyerang target yang telah ditentukan. Kurang dari 2 jam, semua target sudah berhasil dikuasai. Tam. Oke, Jun. Oke, kawan. Mampus UPM kawan. Kita siram dulu sebentar, baru bergerak. Oke. Maju. Semua anggota KKB yang sejak sepekan terakhir melakukan penyanderaan kabur ke arah hutan lalu melepaskan tembakan dari kejauhan. Saat itu pasukan tidak melakukan pengejaran ke hutan karena kondisi cuaca yang kurang memadai.
Anggota kelompok itu juga diduga membawa serta rekan mereka yang tewas atau terluka masuk ke hutan. Setelah kondisi terasa aman, pasukan elit itu segera mengontak tim Satgas evakuasi untuk membawa keluar warga sipil dari area Kimberley dan Dusun Banti. Saat itu tim Kopassus, Raider dan Tontaipur masih terus berjaga di lokasi. Tim yang berhasil membebaskan para sandera itu melaporkan ke Pangdam Cendrawasih, Maijen George L. Nadus Supit, dan Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Tim evakuasi yang dipimpin Dansat Brimob Papua masuk ke lokasi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar, Asisten Operasional Kapolri Irjen Irawan, dan Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI George Enaldus Supit memimpin langsung proses evakuasi tersebut. Namun sesekali anggota kelompok bersenjata masih menembaki rombongan yang masuk tersebut, tapi langsung dikejar oleh pasukan dan berhasil dihentikan. Pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, proses evakuasi sandera berjalan sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Namun terjadi penembakan oleh pihak KKB. Proses evakuasi tetap berjalan secara bertahap. Bang. Naik bus sini. Naik. Sini. Naik. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, proses evakuasi berhasil dilaksanakan. Jumlah warga yang berhasil dievakuasi oleh Satgas Gabungan adalah 344 warga dengan rincian dari Kampung Kimberley sebanyak 104 laki-laki, 32 perempuan dan 14 anak-anak, serta dari Kampung Longsoran sebanyak 153 laki-laki, 1 diantaranya orang asli Papua, 31 perempuan dan 10 anak-anak. Secara keseluruhan misi berjalan dengan sukses. Bravo TNI Polri.